Satu. Halo teman-teman semua. Halo, Halo, Oke, kami dari kelompok PKH B2 akan memaparkan berupa infografis yang telah kita buat mengenai gangguan akibat abiotik antroposentrik pada ekosistem hutan mangrove. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Faizinda Muhammad Kambaksono dengan NIM 23519112152KT10338. Selanjutnya Farhan. kenalin semuanya, nama aku Farhan Laksono dengan NIM 23 garis miring 5168893 garis miring KT garis miring 10271. halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Giara Dwi Iswari dengan NIM 23 garing 523027 garing KT garing 10451. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safa Dilarisya Saja, biasa Bisa dengan NIM 23514101 KT 10205. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sofa Nur Azizah dengan NIM 235139 KT 10199. Baik teman-teman. Jadi kita langsung aja ya masuk ke materi. Tapi sebelum masuk ke gangguan abiotik ini, kita perlu tahu dulu nih, apa itu antroposentris. Jadi, antroposentris adalah pandangan dunia atau suatu sudut pandang di mana manusia ditempatkan sebagai fokus utama dan pusat dari segala sesuatu. Nah, dalam konteks ini, lingkungan dan organisme lain itu dianggap bernilai relevan bagi manusia. Pandangan antroposentris ini cenderung memandang alam dan semua unsur di dalamnya hanya dari perspektif manusianya saja dan seringkali mengabaikan nilai intrinsik dari ekosistem dan juga makhluk hidup. Nah, makanya dari antroposentrik ini banyak sekali dampak negatif pada lingkungan karena kebijakan dan tindakan yang didasarkan pada pandangan ini mungkin mengorbankan keseimbangan ekosistem dan juga keberlangsungannya dalam jangka yang panjang demi keuntungan manusia. Nah, di sini kami menghubungkannya kepada ekosistem hutan mangrove, yaitu ekosistem hutan mangrove memiliki tingkat produktivitas paling tinggi dibandingkan dengan ekosistem pesisir lainnya dan juga menyediakan perlindungan bagi makanan bagi biota perairan berupa bahan-bahan organik dan juga siklus hidup seperti tempat pemijahannya atau tempat asuhannya atau nursery ground dan juga tempat mencari makan atau yang disebut feeding ground. Nah, dari berbagai jenis-jenis ikan, udang, dan moluska. Selain itu juga, hutan mangrove ini merupakan pemasok bahan organik melalui produksi sersah, sehingga dapat menyuburkan perairan sekitarnya dengan menyediakan makanan untuk organisme yang hidup di perairan tersebut. Gitu, teman-teman. Selanjutnya, beralih ke interaksi dari gangguan abiotik antroposentrik pada ekosistem hutan mangrove. Oke, selanjutnya ada interaksi teman-teman. Gangguan abiotik antroposentris ini merujuk pada gangguan yang disebabkan oleh interaksi antara aktivitas manusia dengan ekosistem hutan mangrove. Interaksi tersebut diantaranya ada penangkapan ikan, pertanian, tambak garam, pembangunan perumahan, industri, penebangan kayu baik ilegal maupun non-ilegal, dan pertambangan yang dilakukan di sekitaran hutan mangrove tersebut. Kegiatan tersebut menyebabkan terjadinya konservasi hutan mangrove untuk berbagai keperluan seperti tambak udang, perkebunan, dan lahan pertanian. Nah, teman-teman, selanjutnya ada ragam gangguan abiotik antroposentrik pada ekosistem hutan mangrove sendiri. Di sini ada 9 ragam. Ragam yang pertama yaitu pencemaran air. Pencemaran air dari limbah industri, domestik, dan pertanian dapat mencemari perairan yang ada di sekitar hutan mangrove. Zat-zat kimia seperti logam berat dan pestisida dapat merusak ekosistem mangrove dan organisme yang tinggal di dalam hutan mangrove sendiri. Yang kedua ada perubahan kualitas air. Perubahan kualitas air, misalnya pelepasan limbah atau perubahan pola aliran air, dapat mempengaruhi keseimbangan salinitas yang diperlukan oleh tumbuhan mangrove sendiri. Yang ketiga, ada pertambakan yang tidak berkelanjutan. Praktik pertambakan yang tidak berkelanjutan, seperti pembangunan tambak dengan merusak hutan mangrove, dapat menyebabkan degradasi habitat, erosi tanah, dan perubahan ekosistem. Selanjutnya, penebangan kayu mangrove. Penebangan ilegal atau tidak berkelanjutan kayu mangrove untuk keperluan kayu bangunan, bahan bakar, atau industri lainnya dapat menyebabkan hilangnya habitat, bahkan mengurangi fungsi perlindungan pantai yang disediakan oleh hutan mangrove. Selanjutnya, perubahan struktur tanah. Perubahan struktur tanah seperti pembangunan infrastruktur
Jalan, pelabuhan, atau pemukiman dapat mengubah struktur tanah di sekitar hutan mangrove, mempengaruhi drainase air atau kondisi substrat yang diperlukan oleh pohon mangrove untuk tumbuh. Keenam, yaitu perubahan salinitas. Salinitas yang tinggi atau rendah yang disebabkan oleh pembangunan bendungan, saluran irigasi, atau perubahan pola aliran air dapat mempengaruhi kemampuan tumbuhan mangrove untuk bertahan hidup. Yang ketujuh, perubahan suhu air. Perubahan suhu air yang bisa disediakan atau disebabkan oleh pelepasan limbah industri atau perubahan iklim dapat mempengaruhi pertumbuhan. Bahkan reproduksi organisme di ekosistem mangrove sendiri jadi terpengaruhi. Kedelapan, yaitu ekstraksi sumber daya yang berlebihan. Pengambilan ikan dan organisme laut lainnya secara berlebihan dapat mengakibatkan penurunan populasi dan mengganggu keseimbangan ekosistem mangrove. Nah, yang terakhir, pertumbuhan kota pesisir. Pembangunan perkotaan di daerah pesisir dapat mengakibatkan hilangnya habitat mangrove, bahkan meningkatkan risiko pencemaran, serta kerusakan akibat aliran air permukaan yang tidak terkendali. Oke, selanjutnya ada dampak dari aktivitas antroposentrik terhadap hutan mangrove di Indonesia, terutama itu ada di Kabupaten Banyuasin, Pulau Rimau. Itu dampaknya antara lain yaitu ada satu, erosi pantai, dua, terbentuknya lahan baru atau agresi, tiga, intrusi air laut, empat, menurunnya keanekaragaman hayati, lima, menurunnya hasil tangkapan ikan dan kepiting, dan yang keenam, meningkatnya kejadian penyakit malaria. Kegiatan-kegiatan tersebut berkontribusi signifikan terhadap degradasi dan hilangnya hutan bakau di Indonesia. Degradasi hutan bakau telah menyebabkan hilangnya perlindungan pantai, penurunan tangkapan ikan bagi nelayan, dan penurunan kelimpahan spesies yang bergantung pada bakau. Selain itu, konversi hutan bakau menjadi tambak udang dan keperluan lainnya telah mengakibatkan hilangnya fungsi habitat dan ekologi. Dampaknya menyoroti perlunya strategi pengolahan berkelanjutan untuk melindungi dan merehabilitasi hutan bakau di Indonesia. Jadi itu adalah dampak dari aktivitas antroposentrik yang ada di hutan mangrove pada Kabupaten Banyuwangi. Oke, yang terakhir yaitu strategi. Nah, apa aja sih strategi pencegahan dan pengolahan agar kita bisa mengurangi gangguan abiotik antroposentrik pada ekosistem hutan mangrove? Yang pertama yaitu ada pencegahan penebangan ilegal. Kita bisa meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah penebangan ilegal kayu mangrove, melibatkan masyarakat setempat dalam pemantauan dan perlindungan hutan mangrove tersebut. Yang kedua yaitu pengelolaan pertambakan yang berkelanjutan. Kita bisa menerapkan praktik pertambakan yang berkelanjutan dengan memperhatikan dampak ekologis terhadap hutan mangrove tersebut. Bisa dengan membangun infrastruktur pertambakan yang ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu pendidikan dan kesadaran masyarakat. Kita bisa mengadakan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan mangrove. Edukasi tersebut bisa berupa dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap mangrove dan lingkungan sekitar. Yang keempat, yaitu dilakukannya monitoring dan evaluasi. Lakukan pemantauan rutin terhadap kondisi hutan mangrove untuk mengevaluasi efektivitas dari strategi pencegahan yang diimplementasikan. Sesuaikan strategi tersebut berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Yang kelima, yaitu kebijakan lingkungan. Kita bisa membangun kebijakan lingkungan yang mendukung pelestarian dan restorasi hutan mangrove. Pastikan pula implementasi dan penegakan kebijakan yang ada untuk melindungi hutan mangrove tersebut. Baik, teman-teman. Jadi, itu tadi gangguan abiotik antroposentrik pada ekosistem hutan mangrove di Kecamatan Banyuasin, Pulau Rimau. Baik, kami dari kelompok PKHB 2 pamit undur diri dan kami semua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sampai bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman.